pembelajaran afektif. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, melainkan bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya. Di antaranya, sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Kemampuan aspek afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berupa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Semua kemampuan ini harus menjadi bagian dari tujuan pembelajaran di sekolah yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang tepat. Eksplorasi guru menjelaskan terlebih dahulu pengertian keragaman di Indonesia. Peserta didik memperhatikan dan mengamati, menjelaskan yang diberikan guru terkait dengan keragaman di Indonesia. Ketiga, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Yang kedua ada langkah elaborasi. Nah, di sini salah satu kelompok yang terpilih maju dan mempresentasikan hasil percobaan dengan pengamatan kelompoknya di kelas, dan kelompok lainnya dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Ketiga ada langkah konfirmasi. Di antaranya adalah 1. Siswa memperhatikan perwakilan kelompok yang sedang mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Yang kedua, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya di sini udah ada yang tahu keberagaman itu apa? Nah, masyarakat Indonesia ini diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka Bhinneka Tunggal Ika itu adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia itu tetap satu kesatuan. Keberagaman masyarakat Indonesia itu memiliki arti penting. Yang pertama, keberagaman tersebut akan menjadi modal sosial yang besar untuk membangun bangsa dan negara. Sebaliknya, bila keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nah, Indonesia itu sungguh kaya baik alamnya maupun budayanya. Di Indonesia itu terdapat ribuan suku bangsa yang mendiami sepanjang wilayah kepulauan negara ini. Setiap suku bangsa memiliki unsur kebudayaan mulai dari bahasa, upacara adat, tari tradisional, makanan, rumah adat, dan unsur lain yang berbeda dengan suku lainnya. Bentuk kearifan lokal ini merupakan harta yang sangat berharga bagi Indonesia. Nah, salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia ini dapat dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Tentu saja setiap bentuk rumah adat itu memiliki ciri khas masing-masing.
Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas, suku, atau masyarakat. Keberadaan rumah adat di Indonesia ini sangat beragam dan mempunyai arti yang penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Nah, sekarang kalian membuat kelompok ya. Dalam satu kelompoknya itu beranggotakan 3-4 orang. Nah, sekarang kalian sudah duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu menugaskan untuk menggambar rumah adat yang ada di Indonesia. Jika sudah menggambarnya, nanti Ibu minta setiap perwakilan kelompok maju ke depan ya, untuk diperlihatkan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, sudah selesai ya bergambar dan berdiskusinya. Coba sekarang perwakilan kelompok 1 maju ke depan untuk diperlihatkan gambar dan hasil diskusinya. Nanti setelah kelompok 1 bergiliran ya langsung ke kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan rumah adat suku Betawi. Nah, rumah kebaya merupakan sebuah nama rumah adat suku Betawi. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Ciri khas dari rumah ini adalah rumah ini memiliki teras yang luas yang berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat bersantai keluarga. Hal ini dimaksud agar rumah terasa lebih luas. Rumah ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian dari segi sifatnya. Yang pertama, bagian depan bersifat semi publik, sehingga setiap orang dapat melihat betapa asri dan sejuknya rumah tersebut. Yang kedua adalah bagian belakang yang bersifat pribadi. Bagian ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang terdekat dari pihak pemilik rumah. Pada zaman dahulu, masyarakat Betawi membuat sumur di depan rumahnya dan pemakaman yang berada di samping rumahnya. Dan dinding rumahnya terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka dan digeser-geser ke tepinya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Presentasinya sudah selesai semua ya? Wih, gambarnya sangat bagus sekali. Nah, jadi kesimpulannya, di Indonesia itu sangatlah banyak rumah-rumah yang di dalamnya itu mempunyai arti tersendiri ya, di dalam daerahnya masing-masing. Dengan kata lain, rumah adat yang ada di Indonesia itu yang mencirikan atau mempunyai kekhasan bangunan suatu daerah di Indonesia dan melambangkan kebudayaan dan ciri khas masyarakat setempat. Nah, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Bu, izin bertanya, bagaimana cara menjaga keberagaman di Indonesia? Nah, yang pertama, kita harus saling menghargai. Yang kedua, membantu satu sama lain. Yang ketiga, tidak saling menjatuhkan. Dan yang terakhir itu, kita harus saling menjalin kebersamaan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus merawat keberagaman di Indonesia agar menjadi negara maju. Baik, Ibu, sudah mengerti. Terima kasih. Nah, jadi hari ini kita sudah cukup ya. Nah, minggu depan kita akan belajar lagi bab selanjutnya yang ada di buku paket. Sudah punya kan buku paketnya? Nah, baik. Cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.